Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman super sales dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Wasyudin. Di sesi kali ini saya akan sharing seputar analisis SWOT. Kenapa analisis SWOT itu penting? Karena analisis SWOT itu adalah salah satu analisa untuk menentukan bagaimana atau langkah apa yang akan kita kerjakan untuk perusahaan di masa yang akan datang. Dan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan serta kelemahan kita, serta untuk mengetahui peluang mana atau peluang apa yang bisa kita ambil, serta ancaman atau kompetitor mana yang saat ini menjadi ancaman serius buat perusahaan kita. Analisis SWOT sendiri merupakan kepanjangan dari atau kependekan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Sementara analisis SWOT adalah perangkat analisa yang bertujuan menghasilkan strategi pencapaian target baru sesuai kondisi internal dan eksternal perusahaan saat ini. Di sini sudah jelas bahwa ada kata yang dinamakan dengan internal dan eksternal. Di dalam analisa SWOT memang ada dua faktor yang harus kita lakukan analisa, yaitu yang pertama faktor internal. Untuk faktor internalnya sendiri itu biasanya atau merupakan kekuatan dan kelemahan kita. Serta untuk faktor eksternal adalah opportunity serta ancaman kita. Di dalam matriks SWOT itu biasanya ada yang dinamakan dengan IPAS. IPAS adalah internal faktor analisa strategi, serta untuk eksternalnya sendiri ada yang dinamakan dengan EPAS, eksternal faktor analisa strategi. Tujuan dari analisis SWOT itu sendiri yaitu yang pertama kekuatan atau strengths. Di sini bagaimana atau untuk menganalisa apa yang saat ini menjadi kekuatan perusahaan kita, serta apa yang saat ini menjadi kekuatan pesaing kita atau kompetitor. Lalu yang berikutnya ada yang namanya weakness atau kelemahan. Di sini juga adalah cara menganalisa kelemahan kita serta menganalisa apa yang menjadi kelemahan kompetitor atau pesaing kita. Dan yang ketiga ada yang namanya opportunity. Opportunity sendiri itu untuk menganalisa peluang mana atau potensi mana yang akan atau yang bisa kita ambil saat ini. Lalu yang terakhir ada yang namanya threat. Di sini untuk menganalisa sumber ancaman atau kompetitor mana yang saat ini memang menjadi ancaman untuk perusahaan kita. Di dalam analisa SWOT terdapat 4 kuadran yang dimana masing-masing kuadran itu memiliki strategi yang berbeda. Di kuadran 1 biasanya perusahaan itu strateginya menerapkan agresif, karena kuadran 1 menunjukkan bahwa secara kekuatan dan opportunity memang masih luar biasa. Namun untuk di kuadran 2 itu secara kekuatan masih ada, namun ancaman sudah terlihat atau sudah nampak. Biasanya di kuadran 2 itu dilakukan dengan strategi diversifikasi. Lalu yang ketiga ada kuadran 3 di mana di sini sudah menunjukkan bahwa kita lemah, weakness, terus ancaman pun sudah luar biasa. Dan biasanya perusahaan dalam masa berada di kuadran 3 itu biasanya strategi yang diterapkan yaitu defensif atau bertahan. Dan yang keempat yaitu ada yang dinamakan atau bisa dikatakan secara opportunity masih ada, namun kelemahan sangat banyak. Ini berada di kuadran 4. Dan pada saat perusahaan berada di kuadran 4, biasanya perusahaan akan melakukan strategi yang namanya turnaround. Kembali lagi ke awal, bagaimana untuk membangkitkan kembali perusahaan yang sudah mengalami decline. Lalu, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis SWOT? Yang pertama, kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan kita. Artinya, ini lebih ke ruang lingkupnya internal. Kita harus ngaca, kita harus tahu diri. Apa sih yang sebenarnya saat ini menjadi kelemahan kita?
Tapi biasanya orang atau perusahaan tidak mau mengakui dengan kelemahan-kelemahannya. Mereka hanya fokus kepada kekuatan-kekuatannya tanpa disadari bahwa perusahaan tersebut memiliki kelemahan yang sangat berpengaruh terhadap penjualan. Dan yang kedua, kita harus mengetahui peluang serta ancaman perusahaan. Ini lebih ke lingkungan eksternal. Opportunity mana yang bisa kita ambil saat ini, dan ancamannya siapa aja yang saat ini mengancam atau menjadi pesaing buat perusahaan kita. Dengan mengetahui poin-poin di atas, perusahaan bisa menentukan strategi mana yang tepat dalam memasarkan produk atau servisnya ke pasar. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan bahwa di setiap kuadran atau di metrik kuadran itu ada yang namanya IPAS dan EPAS, internal faktor analisa strategi dan eksternal faktor analisa strategi. Ini untuk menunjukkan strategi-strategi pada kuadran-kuadran tersebut. Di mana yang pertama adalah strategi SO. Strategi ini adalah strategi strength opportunity. Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus ditetapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategi. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini itu perusahaan biasanya agresif karena secara kekuatan dan opportunity sangat besar sekali. Lalu yang berikutnya adalah ada strategi string trade. Di sini meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dalam jangka panjang. Nah, strategi di sini biasanya itu diterapkan dengan strategi yang tadi diversifikasi. Diversifikasi itu sendiri adalah perubahan. Apa sih yang harus dirubah atau harus diperbaiki? Kapan harus dirubah dan kapan harus diperbaiki? Lalu yang berikutnya ada strategi WO, weakness opportunity. Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, opportunity ya. Tetapi di lain pihak menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Di sini perusahaan biasanya menerapkan strategi defensif, bertahan. Sampai kapan lah kita udah aja memanfaatin sumber daya yang ada, udah aja kita manfaatin modal yang ada. Sampai kapan kita bisa bertahan? Nah, di sini biasanya perusahaan berada di kuadran 3 itu menerapkan strategi defensif. Lalu yang keempat ada strategi weakness trade atau WT. Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan di internal. Ini berada dalam kuadran 4 di kuadran 4. Nah, biasanya di kuadran 4 ini perusahaan melakukan turnaround, kembali lagi ke nol yang tadi saya sampaikan. Bagaimana agar perusahaan ini bisa berjalan kembali, akhirnya dilakukanlah perubahan atau dilakukanlah diversifikasi dari setiap lininya. Yang berikutnya, terus pendekatan analisis SWOT di sini. Nah, pendekatan analisis SWOT sendiri itu dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu atau 2 pendekatan, di mana ada pendekatan kualitatif dan ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif sendiri ini dilakukan seperti yang tadi udah dijelaskan, sebenarnya apa yang menjadi kekuatan dan kita, misalkan strength, kekuatan kita misalkan kalau suatu perusahaan bergerak di bidang makanan misalkan, kekuatannya misalkan makanannya enak, tempat parkirnya luas, terus pelayannya ramah, itu menjadi kekuatan. Dan misalkan kelemahannya harganya mahal, makanannya banyak pengawetnya. Nah, itu salah satu
poin-poin yang harus dimasukkan ke dalam pendekatan kualitatif. Lalu berikutnya ada yang namanya pendekatan kuantitatif. Di sini dari hasil survei yang tadi disebutkan, contohnya yang tadi kalau produk makanan atau perusahaan cepat saji, bahwa misalnya satu tadi makanannya enak, itu dimasukkan ke dalam angka-angka atau skor. Makanya di sini disebutkan dengan metode pendekatan kuantitatif. Dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif tersebut, lalu dijadikanlah dan akan lahirlah yang namanya analisis SWOT. Nanti berdasarkan kuesioner atau hasil analisa dalam bentuk statistik. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan yaitu membuat matrik kuesioner. Di sini disebutkan bahwa tadi ada SWOT itu adalah kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Di sini salah satu contohnya perusahaan cepat saji, misalkan untuk kekuatannya makanannya enak, yang kedua produknya sehat, yang ketiga lokasinya strategis, dan yang keempat misalkan harganya murah. Nah, begitupun dengan weaknessnya pun kita harus dimasukkan. Di sini weaknessnya itu pelayannya judes, eh, pengawetnya banyak, tempat parkirnya misalkan sempit, lalu yang berikutnya pilihan menu sedikit. Itu yang menjadi kelemahan untuk makanan cepat saji tadi. Nah, begitupun dengan opportunity-nya harus dimasukkan. Dan yang terakhir untuk ancamannya pun kita harus masukkan. Nah, di sini di dalam pembuatan matrik kuesioner ada yang namanya integrity serta rating. Integrity itu adalah eh, keputusan atau informasi yang bisa yang biasanya dikeluarkan oleh pakar atau berdasarkan pengalaman dari pakar. Contoh misalkan teman-teman ingin menanyakan, oh untuk perusahaan makanan cepat saji itu yang tadi disebutkan misalkan makanannya enak, teman-teman tanyakan kepada pakar, berapa sih poin seandainya kita menganalisa untuk perusahaan makanan terkait makanannya enak, berapa poin atau skor yang yang layak diberikan dari seorang pakar. Nah, pakar itu adalah orang yang ahli yang sudah bergerak atau yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, itu pakar. Dan yang kedua itu adalah rating. Rating ini biasanya didapatkan berdasarkan hasil kuesioner dari eh, calon customer atau customer yang saat ini berjalan yang akan dijadikan sampel dalam melakukan analisa. Dan yang terakhir adalah skor. Nah, lalu yang berikutnya buatlah kuesioner. Nah, sebelum sesudah kita membuatkan matrik kuesioner yang tadi, berikutnya kita harus membuat kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan disampaikan atau dipertanyakan kepada customer atau calon customer atau masyarakat halayak. Sini misalkan strength yang tadi berdasarkan dari matrik yang tadi disampaikan, makanannya sangat enak. Yang kedua, produknya sehat. Yang ketiga, lokasinya strategis. Yang keempat, harganya murah. Nah, weakness-nya pun kita ajukan untuk pertanyaan seperti pelayannya juga seperti yang tadi di matrik. Yang kedua, pengawetnya banyak. Begitupun dengan opportunity. Apa ya opportunity yang akan kita tanyakan? Tapi kalau opportunity di sini, ini eh, lebih ke ada internal, mungkin dibalik. Kalau kalau yang pertama strength dan weakness itu adalah disebar atau dipertanyakan kepada calon customer atau sampling yang customer yang saat ini berjalan. Nah, di sini kita perlu juga misalkan jika perlu tuliskan namanya siapa yang kita kasih kuesioner. Yang kedua, usianya berapa. Lalu kita untuk menentukan skor atau rating yang tadi, kita buatlah misalkan untuk yang satu jawabannya tidak setuju. Misalkan makanannya sangat enak. Oh, ternyata si misalkan Adi menjawabnya tidak setuju. Berarti nanti di checklist atau dikasih tanda itu di angka satu. Terus yang kedua produknya sehat. Mungkin Adi bisa menjawab, oh sangat setuju, berarti di sini di checklistnya di angka 4 atau dikasih tanda di angka 4.
mungkin akan berbeda dengan sampling atau orang yang kita berikan kuesioner, misalkan Tia misalkan. Dengan nama Tia usia 28 tahun misalkan. Untuk yang terkait strength, makanannya sangat enak. Mungkin dia bisa aja menjawab, oh setuju. Terus produknya sehat, oh tidak setuju, mungkin bisa satu. Nah itu teman-teman atau kita harus sebar kuesioner, ambil dari sampling yang saat ini ada. Biasanya sampling itu minimal 10% dari populasi. Itu bisa bisa teman-teman lakukan. Dengan pertanyaan sama, dengan nama yang berbeda, silahkan teman-teman mau ambil sampel berapa persen dari eh, apa namanya tuh yang tadi saya dari komunitas yang ada. Lalu yang berikutnya, setelah melakukan survei, kita buatkan kuesioner matriknya yang tadi. Kalau yang tadi kan masih kosong. Nah, di sini teman-teman harus membuatkan survei untuk kuesioner matriknya. Di mana tujuannya adalah untuk mengambil kesimpulan dari masing-masing survei. Karena yang tadi saya sampaikan, misalkan Adi untuk makanannya enak bisa aja misalkan sangat setuju, tapi Tia tidak setuju, gitu kan. Terus produknya sehat, Adi misalkan ya, hasilnya atau memberikan data setuju, tapi dia misalkan sangat tidak setuju. Nah ini berarti kan jawabannya itu beda-beda. Bagaimana caranya agar agar dengan jawaban atau pendapat dari orang-orang yang kita lakukan survei ini beda-beda tetapi akan menjadikan hasil yang sama, maka kita akan buatkan yang namanya matrik kuesioner. Nah, di sini kita buat respondennya. Misalkan untuk Tia nih, Tia menjawab makanannya sangat enak. Dua, berarti di sini ya. Dua itu bisa jadi. Tia bilangnya bisa jadi. Tetapi Adi dengan pertanyaan makanannya sangat enak. Adi di sini menjawab empat. Empat di sini adalah sangat setuju. Nah, lalu Teddy misalkan, makanannya sangat enak. Teddy di sini menjawab tiga. Tiga itu setuju. Dan yang terakhir Dina misalkan, Dina menjawab untuk pertanyaan makanannya sangat enak, Dina sendiri itu malah bilang bisa jadi. Nah, begitupun dengan yang pertanyaan berikutnya, produknya sehat. Dia memberikan angka 3. 3 di sini setuju. Adi memberikan sangat setuju. Teddy memberikan setuju. Dan Dina memberikan setuju. Nah, di sini kita ambil rata-rata dari masing-masing jawaban dari semua jawaban koresponden yang tadi disebar melalui kuesioner. Misal, makanannya sangat enak. Tia kasih 2, Adi kasih 4, Teddy kasih 3, Dina kasih 2. Nah, di sini teman-teman tinggal menjumlahkan 2 ditambah 4 sama dengan 6, 6 ditambah 3 sama dengan 9, 9 ditambah 2 sama dengan 11. Maka di sini hasilnya average-nya itu adalah 11. 11 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena 4 adalah populasi yang diambil pada saat kita melakukan kuesioner. Di sini saya ambil sampelnya 4, yaitu Tia, Adi, Teddy, dan Dina. Makanya 11 dibagi 4 sama dengan 3. 3 itu hasilnya atau jika dimasukkan ke yang tadi itu adalah artinya setuju. Nah, berikutnya dengan produknya sehat. Tia jawab 3, Adi jawab 4, Teddy jawab 3, Dina jawab 3, dijumlahkan menjadi 13. 13 dibagi 4 sama dengan 3. Di sini setuju juga. Namun di sini ada misalkan yang harganya murah nih. Tia ngasih 2, Adi ngasih 3, Teddy ngasih 2, Dina ngasih 3. Sini hasilnya 10 bila dijumlahkan. 10 dibagi 4 sama dengan 2. 2 artinya kalau di compare dengan yang tadi disebutkan nih, BJ. BJ sendiri bisa jadi. Nah, begitupun dengan weakness, teman-teman lakukan hal yang sama. Dengan opportunity-nya lakukan dengan hal yang sama, begitupun dengan ancamannya atau triknya lakukan yang sama. Nah, lalu yang berikutnya, hasil responden yang tadi dimasukkan ke dalam matrik kuesioner. Contoh, misalkan di sini makanannya enak. Integrity, pakar, misalkan untuk poin yang paling besar terkait penjualan makanan biasanya itu lebih besar itu orang cenderung ke makanannya enak. Ngasih namanya tuh ngasih rating paling tinggi. Ini berdasarkan pakar.
pakar yang tadi disebutkan adalah orang yang ahli dalam bidangnya dan sudah berkecimpung lebih dari 10 tahun, itu pakar. Nah, untuk rating sendiri tadi di sini, teman-teman. Nah, ratingnya sendiri ini ngambil dari sini, 3. Makanannya enak. Di sini mendapatkan hasil 3. Nah, makanya di sini pakar memberikan 4, rating berdasarkan survei yang tadi yang dilakukan oleh Tia, Adi, Teddy, dan Dina itu menghasilkan 3 setelah diambil rata-rata. Terus yang produknya sehat, di sini pakar atau integrity memberikan nilai 3. Nah, di sini makanannya sehat adalah 3 juga, sama berdasarkan rata-rata atau average. Nah, di sini juga ditulis ratingnya 3. Teman-teman tinggal mengalihkan integrity 4. Integrity dikali 3 rating yang tadi dari responden, 3 dikali 4 sama dengan 12. Begitupun dengan produknya sehat. 3 dikali 3, 9. Nah, untuk lokasinya strategis, 2 dikali 2, 4. Nah, berikutnya teman-teman lakukan yang sama dengan weakness, dengan opportunity, dan dengan threat. Lalu, perusahaan kita ada di posisi mana? Nah, teman-teman, yang tadi disampaikan di dalam kuadran juga ada yang namanya itu apa? eh, X dan Y. Di sini kita masukkan kita udah mulai masuk ke statistik di mana rumus untuk X-nya sendiri adalah strength dikurangi weakness dibagi 2. Nah, jika dilihat dari kuesioner yang tadi, dari koresponden yang tadi, strength dibagi weakness. Strength di sini mendapatkan hasil 31. Sementara weakness-nya menghasilkan angka 24. Strength dikurangi weakness dibagi 2, teman-teman tinggal memasukkan 31 dikurangi 24 dibagi 2, maka akan menghasilkan 7. Jika 7 dibagi 2, maka akan menghasilkan 3,5. Teman-teman lakukan juga untuk opportunity, untuk threat dengan rumus yang sama. Tapi di sini untuk faktor Y-nya. Nah, rumusnya yaitu opportunity dikurangi threat dibagi 2. Jika dilihat di contoh yang ini, untuk opportunity-nya sendiri yaitu di 33 dan untuk threat atau ancamannya sendiri berada di 36. Jika 33 dikurangi 36 dibagi 2 akan menghasilkan minus 3. Nah, jika minus 3 dibagi 2 hasilnya itu sama dengan minus 1,5. Nah, lalu teman-teman tinggal masukkan strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan di sini. Tadi yang ini contohnya yang pertama untuk X-nya sendiri itu menghasilkan angka 3,5, sementara untuk Y-nya itu menghasilkan minus 1,5. Nah, teman-teman tinggal dimasukkan ke kuadran. Jika dimasukkan ke kuadran yang tadi ada 4 kuadran itu, 3,5 berarti kan ke sini ke arah positif. Teman-teman tinggal masukkan 1, 2, 3,5 positif. Tapi yang untuk yang Y-nya sendiri ini negatif karena minus 1,5. Teman-teman berarti kalau minus itu berarti ke bawah. Ini berarti masukkan minus 1,5. Nah, berarti hasil analisa atau hasil kuesioner yang tadi, contohnya produk makanan, posisi perusahaannya itu berada di kuadran 2. Kuadran 2 itu yaitu strateginya yang tadi disampaikan atau sempat dibahas juga adalah strategi diversifikasi. Apa sih yang harus diversifikasi di perusahaan tersebut? Nah, jika kita seorang sales, kita harus menyambungkan dan kita harus menganalisa lagi sebenarnya perubahan apa yang harus dirubah di perusahaan ini, apa yang harus dirubah atau yang harus dilakukan, atau bisa jadi diferensiasi juga, bisa jadi diferensiasi itu adalah pembeda. Selain perusahaan melakukan diversifikasi, perusahaan tersebut mungkin bisa jadi melakukan diferensiasi juga. Nah, di sini lalu teman-teman harus mengetahui ini kenapa saya tampilkan 2, lalu apa yang harus didiversifikasi yang tadi jadi pertanyaan. Di sini saya 2, ada yang namanya marketing mix atau bauran pemasaran. Jika perusahaan teman-teman itu adalah perusahaan manufaktur, maka marketing mix atau bauran pemasarannya itu hanya 4. Yang pertama ada price, yang kedua place, yang ketiga produk, dan yang kelima adalah dan yang keempat adalah promotion.
Tapi apabila teman-teman bergerak di bidang jasa, maka bauran pemasarannya sendiri itu terdapat 7 bauran pemasaran. Di antara yang pertama price, harga, yang kedua promosi, yang ketiga people, yang keempat physical evidence, empat proses, itu produk dan place. Nah, produk ini sendiri maksudnya misalkan kita menjual barang, produknya bagus enggak? Untuk melakukan diversifikasi ini atau melakukan perubahan ini kita harus teliti satu persatu. Contoh misalkan kalau di perusahaan jasa, produk di sini mungkin servis. Apakah servis yang kita berikan kepada customer saat ini sudah layak atau memang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari calon customer atau belum? Terus yang kedua, place, tempat. Kalau apakah tempat yang saat ini kita sediakan untuk customer itu sudah sangat nyaman, enak, walaupun kita harus menunggu lama, tapi memang suasana tempatnya enak, atau memang belum? Lalu yang berikutnya adalah price, harganya. Apakah harganya memang harga yang kita keluarkan itu tidak terlalu mahal, atau bahkan mungkin mayoritas customer bilangnya mahal. Terus yang berikutnya promosinya, apakah promosinya memang sudah sesuai target, apa yang dilakukan promosinya itu memang sudah tepat sasaran, sehingga budget atau uang yang dikeluarkan untuk promosi tersebut tidak terbuang cuma-cuma. Lalu yang berikutnya adalah people. Nah, people di sini di perusahaan jasa sangat berperan sekali. Contoh misalkan servisnya sudah oke, tempatnya sudah oke, harganya kompetitif lah, masih wajar gitu. Promosinya udah bagus. Tahu-taunya people-nya, punten maaf misalkan people-nya itu jutek, eh, kurang sopan santun, itu sangat berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan perusahaan. Lalu yang berikutnya physical evidence. Physical evidence di sini sebenarnya adalah tempat bukti fisik. Bukti fisik gedungnya bagus, terdapat gedung di mana-mana, gitu. Mencerminkan gedungnya gedung yang bagus, tinggi, dijaga oleh security yang berwibawa, itu mungkin yang dinamakan physical evidence. Physical evidence di sini adalah bukti fisik. Lalu yang berikutnya adalah proses. Nah, apakah proses yang saat ini berjalan sudah sesuai prosedur atau belum? Apakah proses yang saat ini dilakukan memang sudah sesuai dengan standarisasi atau belum? Nah, ini diversifikasi di sini kalau untuk perusahaan jasa, kita harus menentukan lagi sebenarnya mana yang harus kita lakukan diversifikasi atau perubahan. Kita harus melakukan analisanya terlebih dahulu, baik itu dari produk atau servisnya, atau dari place-nya, place distribusinya, atau dari price-nya, kemahalan atau tidaknya, dari promosinya, dari people-nya yang tadi saya sampaikan, orangnya misalkan sudah sesuai, selalu bekerja dengan standar SOP, orangnya berwibawa, atau apakah orangnya berpendidikan atau enggak. Nah, ini harus benar-benar kita lakukan analisa kembali atau uji kembali. Jangan-jangan kita salah melakukan strategi yang sehingga dampaknya malah buang-buang duit, tetapi tidak ada hasilnya. Dampaknya malah eh, bahkan tidak tidak dilakukan review sebelum dan sesudahnya gitu. Berapa sih revenue yang didapat atau yang terkumpul sebelum promo ini dijalankan, dan berapa uang atau revenue yang terkumpul setelah promosi ini dijalankan. Itu kan harus 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 benar-benar dilakukan analisa atau pembedahan atau harus dicek sebelum dan sesudahnya. Itu teman-teman ya. Nah, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita masih bisa sharing kembali di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share channel YouTube saya di Wesley Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.